Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, 107.7 FM Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC apa kabar? Senang sekali di pagi hari menjelang siang ini saya Andi Umar kembali hadir menyapa Anda. Semoga kebersamaan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Mitra GIC di posisi kita di era new normal ini? Mungkin mitra kita sedang mencoba terus menyesuaikan diri. Tapi di samping itu semua kita juga tentunya sedang berpikir apa yang menjadi agenda kita sepanjang ini, begitu ya. Karena tentu kemarin banyak kegiatan kita, banyak planning yang dulu sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya kita pernah buat sedemikian rapi. Rupanya kondisi ini kemarin mitra tidak sempat melaksanakan itu semua. Mungkin saat ini momentum yang tepat bagi kita mengurai kembali apa-apa yang menjadi mimpi kita untuk segera terlaksana. Hadir kami bersama dengan founder JRM, God Record Management, Ustadz Wisnu Budi Prihatin, dan kita akan sedikit berbincang di penghulu hari ini tentang bisnis Islami di era new normal. Karena pasti mitra JIC tidak saja kesehatan yang menjadi prioritas kita hari ini, tapi banyak sektor yang juga harus kita pikirkan untuk kembali bisa normal. Dan satu diantaranya adalah tentang perekonomian kita, keluarga kita, dan bangsa kita tentunya. Nah baik mitra JIC sudah terhubung via Zoom bersama dengan founder JRM, God Record Management, Ustadz Wisnu Budi Prihatin. Dan kita akan langsung berbincang bersama dengan beliau terkait dengan bisnis Islami di era digital, maksudnya di era new normal, begitu ya. Baik, kita langsung sapa Ustadz Wisnu. Assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz Wisnu. Iya, apa kabar Ustadz Wisnu? Iya, kita Alhamdulillah baik. Iya, kali pertamanya setelah Lebaran ini Alhamdulillah kami baik. kita berjumpa Ustadz ya. Gimana kabar keluarga Ustadz? Kami sekeluarga baik, sehat, bisa tetap silaturahim walaupun lewat video call. Iya. Tapi ada beberapa pun kita yang harus ketemu. Betul. Alhamdulillah kami baik. Ya. Ustadz, sebelum kita masuk di bahasan kita tentang bisnis Islami di era new normal, Ustadz sendiri sekarang sedang punya planning seperti apa untuk beberapa hari ke depan? Mungkin bisa di-share bersama Andi dan juga mitra JC. Sekaligus juga menyapa mitra, Ustadz. Silakan. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami mengucapkan taqabbal karim. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, ya. Kita juga bisa terakhir dalam bulan Syawal ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita pun bisa sempat ketemu langsung ya, tatap muka, tapi dengan video call insya Allah kita bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi saya pribadi maupun keluarga. Kajian pada pagi ini kita akan coba bahas tentang bisnis Islami di era new normal. Jadi sebenarnya puasa pada tahun ini atau terberat dalam kehidupan kita, mungkin ya, kita bisa rasakan bahwa hampir seluruh sektor bisnis itu lumpuh ya. Sektor bisnis itu lumpuh. Tapi ada beberapa yang bertahan. Memang Allah ini maha dasar ya, dan maha adil. Tapi bisa kita ambil hikmahnya bahwa dengan wabah virus corona ini ya, yang melanda seluruh dunia, ini memang banyak merugikan dalam segi bisnis. Tapi ada beberapa bisnis yang tetap survive. Ini menjadi satu bahan evaluasi dan pertimbangan kita sebagai umat muslim dalam menyikapi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Nah, sebagai contoh, mungkin di bidang telekomunikasi ya. Jadi yang lain di bidang telekomunikasi itu banyak yang meraup keuntungan ya, telekomunikasi digital. Kita bisa ambil lihat aja contoh sekarang yang kita pakai seperti Zoom, Google, Meet, Classroom, semua mengenai teknologi aplikasi untuk bisa menjadikan ini sebagai platform bisnis. Ya.
Ya, jadi yang pertama yang harus disampaikan adalah telekomunikasi tetap oke ya ke depan, tetap oke, bahkan jauh lebih dahsyat ya penggunaannya. Lalu yang kedua, sektor teknologi aplikasi ini bisa menunjang sekunder daripada bisnis berikutnya. Apa aja? Yang pertama jasa pengiriman. Ya, jadi kalau kita perhatikan selama 2 bulan terakhir jasa pengiriman itu luar biasa ya dengan teknologi aplikasi. Ya, bahkan mereka bisa mendongkrak ke beberapa operator seperti Gojek maupun GrabFood ya dalam istilahnya merekayasa bisnis. Ini satu terobosan. Artinya apa? Bisnisnya pertama adalah teknologi aplikasi, ya berbasis aplikasi, karena aplikasi ini kan lintas waktu dan lintas tempat kan ya. Lalu dia bisa dongkrak kemana? Bisa naikkan kemana? Ke bisnis sekundernya adalah bisnis bisnis pengiriman barang, jasa pengiriman barang. Nah, jadi bisa menumpang di sana. Nah, lalu yang kedua, bisnis berikutnya apa yang kira-kira tetap oke di era normal ini ya, adalah pendidikan ya, pendidikan yang tadinya itu berbasis tatap muka ya harus bertemu sekarang dengan teknologi digital ini semua mau nggak mau guru pun harus lebih kreatif membuat satu konten materi, buat suatu terobosan dalam penyajian ya, penyajian secara online ya, jadi materinya lalu penyampaiannya. Yang berikutnya adalah target kemarin anak didik ya, kalau kita bicara anak didik itu pasti ada target, artinya suatu kurikulum yang tadinya berbentuk satu platform tatap muka ini harus dimaksimalkan dengan berbicara online ya, jadi kajiannya jauh lebih dalam dan waktu lebih efektif. Jadi sudah ada 3 tadi, pendidikan, online itu sendiri, aplikasi, dan jasa pengiriman. Nah, lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan toko. Alhamdulillah toko ini pun tetap bertahan, kemarin sempat drop ya walaupun di awal, tapi dengan peningkatan kita adalah dakwah ekonomi, alhamdulillah kokolim.com tetap berjalan ya, tetap berjalan, bisa menyalurkan bahan-bahan untuk di toko-toko, dan bahkan sekarang kita bisa berdonasi ke masjid. Jadi dengan transaksi di Kokolim ya, komunitas toko muslim ini, mereka bisa bertransaksi di masjid. Nah, ini kan salah satu terobosan baru yang bisa teman-teman semua dan sahabat Mitra JC bisa kembangkan ya. Jadi toko online ini luar biasa ya, toko online. Jadi Muslim Cyber Marketing yang mungkin pernah kita gaungkan di Jakarta Chandra dengan Bang Aniwato, bahwa kita punya satu terobosan itu MCM ya, Muslim Cyber Marketing. Alhamdulillah tetap berjalan. Jadi ada komisi fee yang bisa kita gunakan dan kita bisa berbagi sharing selama mereka bekerja di rumah, work from home. Jadi work from home-nya lebih efektif, Bang Andi. Mungkin saja pembukaan dari kami. Ya, baik Ustadz, terima kasih sebagai sebuah pengantar diskusi kita hari ini. Tentu kita akan kembali kembangkan pertemuan kita tentang bisnis Islami di era new normal. Kalau tadi Ustadz menggarisbawahi 3 poin yang menjadi primadona begitu ya. Tadi ada online digital, terus juga jasa pengiriman dan juga pendidikan. Rasanya tidak mungkin harus mati saat ini begitu ya. Kita balik Ustadz sebagai founder dari JRM dan juga Kokolim. Konsep apa yang sedang dikembangkan di kondisi new normal saat ini yang mungkin sangat ditunggu oleh mitra JC lain? Silakan Ustadz. Ya, jadi untuk mensikapi dengan kondisi kita di new normal ini, kita tetap berjalan di Muslim Cyber Marketing, di mana kita bisa berbagi kepada broker atau kepada reseller ya suatu bagian fee dari hasil penjualan produk sahabatnya. Jadi kita kembali ke kita punya program sahabat itu dari investor. Jadi ketika kita melihat di Kokolim ini teman-teman ya, ketika kita melihat satu toko, satu wilayah, kita ajakkan mereka bermitra ya, kita ajak mereka bermitra agar mereka bisa sharing ya, sharing penjualannya. Bagaimana cara sharing penjualannya? Di samping kita bisa beli, kan luar biasa itu. Nah, ini bisa kita gunakan ya dengan kokolim.com. Artinya apa? Kita sudah konsepnya adalah berbagi. Kita masih ingat pelajaran kita ya, mungkin kajian kita awal adalah balik kepada Allah. Sudah pasti dalam era new normal ini kuncinya kembali kepada Allah.
karena penyakit ini luar biasa ya, COVID-19 ini belum ada vaksinnya ya kan. Jadi ini sebenarnya suatu tragedi dunia. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, maka kita akan mengalami kehancuran dan kemusnahan. Karena sebagaimana kita ketahui, disadari atau tidak disadari, kajian COVID-19 namanya ada, pemberian namanya dipakai kode 19, walaupun yang memberi nama manusia di tahun 2019. Tapi tidak ada di dalam semesta ini sesuatu yang terjadi yang tidak ada campur tangan Allah. Pasti semua Allah campur tangan, benar kan? Pasti harus campur tangan, termasuk pengkodean 19. Dan kita masih ingat kajian kita di surat Al-Mudaththir, bahwa 19 itu adalah kode bilangan prima. Ya, kode bilangan prima, di mana pada kode itu bilangan itu hanya habis dibagi oleh 19 dan 1 ahad. Jadi memang virus ini luar biasa dahsyat. Maka hanya habis dibagi dirinya sendiri dan satu siapa? Satunya Allah. Jadi yang bisa hanya bisa nanti dimusnahkan oleh Allah. Kita manusia tidak ada daya upaya. Ya. Sampai sekarang walaupun banyak orang ahli virus, tapi belum ada yang menyatakan vaksin. Ya, artinya apa? Ini ada kode alam semesta ya, yang bilangnya berbasis 19, yang ditulis ada dalam surat Al-Mudaththir, di mana surat Al-Mudaththir 19 malaikat penjaga api neraka. Ya, mana neraka dan neraka sakar. Di mana orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah mereka akan habis semua. Bayangin. Jadi ada kode 19 yang menghabiskan. Bayangin. Jadi kalau kode ini kita terjemahkan kehidupan tatanan di dunia ya, kita bisa bayangkan seluruh makhluk yang namanya manusia bisa punah nih dengan virus ini. Hal ini mungkin dengan izin Allah dan kemahamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, virus ini bisa akan musnah. Ini habis di bagian diri sendiri karena satu. Itu bilangan prima kode. Jadi kode digital dalam Al-Quran. Nah ini luar biasa. Jadi artinya apa? Kita tidak main-main berkapi dengan kondisi sekarang ini ya. Walaupun memang ada beberapa kajian yang menganggap ini terlepas dari konspirasi dunia, konspirasi bisnis segala macam. Tapi yang jelas virus ini mematikan. Ya, virus ini sangat mematikan. Otomatis bisnis apa yang kita bisa jalankan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa alhamdulillah kita main di sangat luar biasa didukung dengan aplikasi ini, Bang Dipo. Jadi mereka survive dengan penjualan obat-obat herbal Islami ya, dalam kehidupan kita Islami menggunakan madu, menggunakan soda, yang menggunakan obat-obatan herbal yang larinya ke alam dan dikonsumsi sebagai imun untuk mencegah yang memang tadi disampaikan tidak ada obatnya selain adalah imunitas kita sendiri. Ini sebenarnya luar biasa. Nah kalau bicara imunitas, 1 bulan penuh kemarin kan kita sudah digodok Bang Andi dengan Ramadan. Ya, berarti imunitas kita tuh sangat tinggi sekali. Karena apa? Ada dimensi Al-Quran yang masuk pada bulan itu. Dimensi alam malakut yang begitu tinggi sehingga imun kita sangat kuat sekali. Nah, bisa jadi setelah Ramadan ini imun kita drop. Ya. Nah, ini dikhawatirkan. Karena mungkin perut kita kotor kembali, ya, sehingga makanan kita kotor lagi, ya, tidak ada imunitas lagi, virus ini bisa tumbuh lagi. Inilah yang mungkin sama-sama kita sikapi bersama masalah protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan bisnis kita yang Islam? Dan konsepnya satu adalah berbagi. Saudara Muslim kita adalah sahabat kita dalam bisnis. Jadi kalau punya toko Muslim, segera ajak masuk dalam toko link, mereka bisa berbagi kepada pemilik toko dan mereka bisa berbagi kepada masjid yang ada di sekitarnya. Misalnya Jakarta Islamic Center punya sekitar 200 toko di sekitar masjid. Itu bisa dikaryakan. Sehingga masyarakat yang ada di toko tadi bisa mengajak pada Islamic Center dengan program-programnya dan dengan donasinya. Jadi toko tadi bisa berdonasi ke Jakarta Islamic Center. Nah, ini program dari Kokori yang berikutnya ya, ini luar biasa, tinggal bisa masuk aja di kokori.com, bisa lihat tentang infak dan sedekah ya. Jadi dalam satu transaksi kita bisa infak dan sedekah. Jangan sampai hal seperti ini, mohon maaf ya, umat lain yang menggunakannya. Meskipun ya kita terbesar di Indonesia umat muslim, tapi bisnis kita belanja kita di toko-toko mereka punya, kan diminta donasi, ada kembalian Pak, boleh ada donasi. Akhirnya kita donasi buat apa? Buat gereja mereka. Ngeri ini bahaya. Lebih baik kita donasi kepada masjid yang memang sudah jelas, Jakarta Islamic Center.
atapnya pada bocor mungkin apa, kita bisa kembangkan ini sebagai ladang dakwah ekonomi. Jadi dengan transaksi kita bisa memberikan donasi pada masjid. Nah ini yang paling garap ya. Lalu yang berikutnya tentang program untuk jasa pengiriman barang. Ini pun bisa kita bermitra dengan teknologi yang sudah ada. Banyak platform yang menawarkan berbagai hasil dari satu platform yang sudah ada. Misalnya, mohon maaf ya, super Gojek atau super Grab online ya, itu bisa berkolaborasi dengan aplikasi yang baru sekarang yang bisa mengantar barang dalam cepat. Ini sangat luar biasa. Jadi terbuka kesempatan, terbuka peluang. Artinya terus silaturahim. Jadi konsepnya kembali kepada metode Islam, silaturahim. Disitulah dari Allah. Iya. Jadi ada konsep berbagi Mitra JC yang sudah ditawarkan dan saat ini tentu sudah diterapkan oleh Kokolim dan juga Goat Record Management dan Ustadz Wisnu hari ini sebagai foundernya. Nah, Mitra JC, kita akan teruskan kembali diskusi bersama Ustadz Wisnu seputar bisnis Islami di era new normal. Andi Umar kembali mengingatkan Anda bahwa siaran ini bisa diikuti di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id, dan Mitra juga bisa live Facebook saat ini di Radio JC. Dan jangan lewatkan pula siaran ini bisa diikuti di channel YouTube kami Jakarta Islamic Center. Masih bersama Ustadz Wisnu. Ustadz, kalau tadi antum sampaikan bahwa konsep pertama adalah konsep berbagi dan saya lihat Kokolim juga dengan motonya atau tagline-nya adalah berbisnis berjamaah, artinya mata rantai jamaah itu terus dipertahankan dan tidak terputus. Nah sekarang ini ke depan apa yang akan ditawarkan seiring dengan semakin menguatnya jaringan bisnis baik itu melalui jasa pengiriman dan juga aplikasi online, terobosan apa yang akan dilaksanakan hari ini dan ke depan? Mungkin ini juga yang ditunggu oleh Mitra JC, walaupun hari ini kalau kita lihat bisnis online artinya mereka menawarkan di sosmed mereka sekarang sedang cukup meningkat ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi untuk ke depan Kokolim akan menunjukkan lagi satu produk baru ya, yang online ya, tapi untuk pendidikan. Ini insya Allah kita namai GenQ. Pendidikan ya? GenQ itu singkatan GenQ itu singkatan daripada generasi Quran. Generasi Quran di mana ini pun berbasis online. Jadi kita punya produk namanya GenQ generasi Quran agar bisa tersebar nih tangani Pandipo masyarakat secara berjamaah ya, dengan edukasi. Ya, otomatis kami pun sangat senang jika mendapat dukungan dari ustaz-ustaz, para pengajar, asatidz dari Jakarta Islamic Center. Apa motivasinya? Dengan GenQ ini kita bisa berbagi. Misalnya begini, kita punya misalnya 100 murid ya, dalam satu sesi atau satu materi pembelajaran, misalnya tafsir atau kajian tafsir. Nah, di sini modelnya adalah dibagi menjadi jenjang kelasnya, karena di ya. Kan kalau kita lihat, mohon maaf ya, kita bisa tiru mungkin dari dia ya. Lihat tuh bahasa Inggrisnya bagus, trading ya, dari materi ya, sampai intermediate, sampai PA ya, post intermediate, itu semua mereka dengan sistem yang sangat ketat gitu ujian ya. Jadi belajarnya pun sangat ketat, dipacu. Bagaimana kalau ini kita terapkan pada Al-Quran? Yang jelas-jelas kitab ini akan membuat kita lulus dunia akhirat. Dan ini harus kita motivasi pada teman-teman kita semua, guru-guru terutama. Kan banyak guru-guru juga yang mungkin belum punya network ya, belum punya jaringan. Nah, dengan adanya GenQ ini, insya Allah kita menyebarkan ilmu kepada guru yang punya talenta dengan ilmunya. Karena ada yang ahli tafsir, ada yang ahli tahfiz, ada yang ahli hafalan, ada ahli qiraat, lalu ada ahli hadis. Mereka membuat suatu sistem. Jadi artinya apa? Dengan satu teknologi yang ini, insya Allah guru-guru itu termotivasi membuat suatu modul. Nah, ini uniknya. Jadi membuat satu modul yang mereka akan coba paksa masuk, bisa diterima secara online dan dapat diterima oleh muridnya dimanapun mereka berada. Bayangin kalau ini bisa mendunia ya, kita nggak usah seluruh Indonesia saja. Ini sudah satu cara bagaimana mensiasati ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita hanya belajar dari YouTube, is oke lah, tidak masalah ya. Tapi kalau kita belajar punya guru, itu kan jauh lebih biasa, karena bisa ada ujian di sana. Ya, jadi materinya tidak hanya nonton masuk hilang, tapi terus
di-upgrade oleh guru tadi ya, terus di-upgrade, asal terus ditanya terus diuji. Nah, kalau kita diuji akhirnya kita punya satu kader ya, satu kader pelajar atau satu kader santri atau satu kader siswa itu yang luar biasa. Jadi menghasilkan generasi Quran yang insya Allah luar biasa. Itu proyek kita berikutnya Bang Ali dalam pendidikan. Dan ini sharing bagi hasilnya Pak. Dari dana yang masuk kita bagi dua. Jadi misalnya guru itu punya satu kajian dia punya 10 murid lah. Satu muridnya dalam satu bulannya berbayar misalnya 100.000. Nah, guru itu dapat 50.000. Artinya apa? Ini berbagi hasil. Jadi ada nilai kebersamaan dan ada nilai bagi hasil, dan ini sangat luar biasa. Ya. Jadi satu teknologi yang kalau kita terapkan tepat pada sasarannya, tetap pendidikan saat sekarang ini, mungkin ini pendidikan tetap akan, mohon maaf ya, akan mundur kan, walaupun di era kita tetap maju ya di dunia pekerjaan, tapi pendidikan kan kita lihat nih polanya ini bisa mundur kan, bahkan ada wacana sampai 2020 kan kalau lihat dari beberapa dokter ya, kajian dokter yang menganggap bahwa pendidikan di anak-anak ini bahaya kalau dimulai sekarang. Jadi ada kajian seperti itu. Nah ini kalau kita terapkan ya sistem online ini dengan sistem berbagi, ini luar biasa. Jadi tidak ada nanti ustadz ya kekurangan panggung ya, kekurangan panggung sehingga tidak punya dana untuk panggung. Mereka sangat biasa tidak punya panggung karena tidak ada orang yang mengundang. Tapi dengan ada teknologi insya Allah dimanapun mereka tetap bisa menyalurkan ilmunya. Nah gitu Pak Andi. Demikian Pak Andi. Ya. Ini pertanyaan berikutnya mungkin kita agak sedikit fokuskan ke Gen Q, generasi Quran ya saudara. Dan kita pahami bahwa di tengah-tengah masyarakat muslim tentu memiliki kualifikasi yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda, dan mungkin cenderung ke fokusnya yang berbeda-beda gitu kan, sehingga tidak hanya dari sisi pengajaran saja yang dimiliki, tidak saja dari dana saja atau modal saja yang juga dimiliki, tapi peluang-peluang lain yang tentu dimiliki oleh masing-masing yang tadi saya katakan berbeda begitu ya. Kalau dari Kokolim sendiri, apa yang bisa ditawarkan untuk sinergi kepada kaum muslimin yang mungkin sedang menyimak siaran kita hari ini, biar Gen Q menjadi target besar, solusi besar yang bisa ditawarkan di kondisi kita di new normal dan ke depan ketika kita benar-benar sudah normal beraktivitas seperti sedia kala. Bagaimana Ustadz yang bisa ditawarkan sebagai sebuah sinergi yang ditawarkan oleh Kokolim dalam hal ini terkait dengan Gen Q yang menjadi sektor pendidikan ya. Bagaimana Ustadz? Nah, untuk Gen Q dia bisa langsung masuk ke webnya langsung ya. Jadi daftar di sana, sudah ada beberapa Ustadz yang di sana. Jadi Gen Q dengan Kokolim terpisah ya. Oke. Gen Q dengan Kokolim terpisah. Kalau Kokolim itu khusus untuk di tokoh muslim, tapi kalau Gen Q khusus untuk di generasi Quran, pendidikan Quran khusus. Jadi terpisah aplikasinya, jadi masuk webnya juga terpisah. Nah bagi yang berminat untuk menjadi guru ya, menjadi pengajar di Gen Q, silakan masuk ke website genq.info. Di sana bisa masuk dan langsung daftar yang menjadi guru. Nanti akan kami carikan muridnya. Artinya apa? Kami sebagai pengembang kami mencarikan muridnya. Jadi gurunya pun akan kami kerangkan ya. Jadi kita minta profilnya ya, pendidikannya, materinya apa aja. Lalu spesifikasinya di mana? Misalnya isi kajian apa? Tapi kita khususnya banyak sekarang ada di budget, di tahsin dan di tahfiz. Jadi hafalan dan di tahsinnya ya, pembenaran grammar bahasa Al-Qur'annya. Jadi dua itu yang untuk di yang pertama yang kita kembangkan ya. Lalu untuk yang di Kokolim, platform ini berbeda, tinggal masuk aja di kokolim.com. Di sana tiket toko yang bergabung dan sharing jadi donasi kepada masjid. Misalnya mereka mencintai Jakarta Islamic Center, mereka bisa donasi, klik saja masuk di login-nya, pilih ke toko, nanti cari masjid terdekat siapa yang mereka pilih. Kalau mereka pilih misalnya Jakarta Islamic Center, otomatis nanti dari setiap transaksi mereka akan sharing donasi dan masuk ke rekening Jakarta Islamic Center. Demikian. Ya, kalau saya melihat memang sub-sub program yang sedang digulirkan oleh Kokolim dalam hal ini semakin ciamik saya melihat, dan mudah-mudahan ini benar-benar menyentuh banyak masyarakat yang pada kondisi saat ini begitu Ustaz. Seperti tadi yang terakhir kita ngobrolin tentang Gen Q, generasi Quran. Ustaz, orang tua yang mungkin saat ini punya anak-anak begitu kan, sangat mendambakan tetap mendapatkan sebuah pendidikan, apalagi dalam pendidikan agama.
memang hari ini kita cukup tentu terenyuh dan terus tersentuh keimanan kita dengan kondisi saat ini, sehingga perlu pendampingan, perlu guru untuk memberikan, menambah nutrisi keilmuan tersebut. GenQ sendiri seperti apa? Menawarkan seperti apa programnya ya? Ya, jadi setelah yang pertama kita buka dua jalur. Yang pertama jalur guru sebagai pengajar, ya. Jadi mereka masuk ke sebagai guru, di situ mereka bisa isi data pribadinya, lalu yang kedua keahliannya, lalu track recordnya. Jadi gimana guru tadi banyak berdakwah, itu luar biasa. Yang kedua kita buka untuk login daripada siswa. Jadi siswa itu nanti akan kita tes masuknya. Jadi sebelum mereka join, mereka gabung, mereka akan kita tes. Misalnya pilih tasin ya, tasinnya ada 6. Ada peratasin 1, peratasin 2, lalu ada tasin medium ya, yang tengah, lalu dibagi 3 juga tasin mediumnya, lalu yang keempat adalah di pos intermediate tasinnya. Ya, jadi tasin dibagi sampai 6 level. Nah, jadi ketika santri bergabung, dia mau belajar tasin, kita tes, langsung kita undang ustadznya, dia layak di tasin berapa, nanti akan kelihatan tuh grammarnya, setelahnya vocabulary-nya ya, bahasa Al-Quran bisa nggak ngajinya. Nah, dari situ nanti akan ustadznya pilihkan. Nah, ini melalui tes ya, setelah dites pilihkan betul yang mereka mengikuti program, ikut program Ustadz A misalnya, atau Ustadz Ipo, atau Ustadz Aek, Ustadz siapa, Ustadz Andi ya, ini bisa ngikut. Nah, dari sinilah timbul yang namanya guru dan santri. Akhirnya apa? Timbul silaturahim. Coba kalau kita bayangkan, ini kan berkumpulnya orang sebanyak ini kalau dalam internet, ini kan luar biasa. Menjadikan salah satu keberkahan yang berguru tadi kan itu buat santri, keberkahan ilmunya ya, keberkahan ekonominya. Jadi masing-masing memiliki dua potensi yang besar, baik ekonomi maupun ilmunya. Demikian. Jadi ada dua tadi, ada Kopolik terpisah, ada GenQ terpisah. Kalau itu ada dua, ada guru dan ada santri. Ada santrinya ya. Guru pun tadi berdasarkan spek yang diinginkan. Ya. Misalnya dia ahli qiraat, lalu dia ahli tafsir, ahli hadis, beda-beda ini kajiannya nanti. Dan semua ditampung di GenQ ya. Jadi guru yang gabung kepada kita, ini punya modul nanti. Ya. Jadi nggak sembarangan, nggak hanya biasa ngomong, nggak punya modul. Jadi ada modul dasar yang nanti sebelum acara atau training sudah di-share aplikasi materinya ini dan ada ujiannya. Demikian interaksi. Iya. Menarik sekali karena ada dua. Pertama memang dari sisi santrinya inginnya di mana. Nanti juga pasti melalui satu tahapan tes disiplin ilmu yang malah di ilmu agama tersebut, dan juga gurunya atau ustadznya nanti diharapkan punya modul, ada capaian atau target yang diharapkan dari pengembangan ilmu yang disampaikan kepada santri ketika sudah klop antara keduanya, begitu ya. Dan ini sangat bagus sekali, artinya ketika kita pun belum sanggup begitu banyak melakukan tatap muka langsung gitu kan, atau bertemu langsung, Kokoli menawarkan satu terobosan sekali lagi, dan ini tentu diperuntukkan untuk kita semua, bagi kaum muslimin dimanapun berada, tidak terbatas oleh jarak dan waktu tentunya dalam hal ini di generasi Quran yang tadi sedikit banyak sudah disampaikan. Dan ini kita kembali ke Ustadz Wisnu, mungkin melalui siaran ini tidak cukup informasi yang diterima oleh mitra JIC yang ingin tahu lebih tentang generasi Quran atau GenQ. Mungkin Ustadz Wisnu bisa sampaikan kembali di sosial media apa atau website apa yang bisa dikunjungi oleh mitra JIC, baik itu para calon guru yang tertarik atau juga orang tua yang ingin menitipkan anaknya, atau para santri atau calon santri yang ingin menambah pengetahuan melalui GenQ ini. Mungkin bisa di-share bersama Andi Umar dan juga mitra JIC yang sedang menyimak siaran kita, Ustaz. Oke. Jadi bagi teman-teman sahabat mitra JIC di rumah yang ingin tahu lebih banyak tentang generasi Quran, itu bisa buka webnya di GenQ, ya, GenQ singkatan daripada generasi Quran, genq.info, ya, genq.info. Di sana bisa langsung join, masuk, yang login dari guru pun bisa, dari santri pun bisa, ya. Lalu bagi teman-teman yang punya toko yang ingin bergabung ya dalam network silaturahim, baik itu di MCM
Muslim Cyber Marketing dan donasi kepada masjid terdekat, ya itu bisa masuk di kokolin.com, ya simpel. Jadi kokolin.com bisa dilihat di sana. Ya nanti masuk aja, pilih ke toko online, ya lalu pilih masjid mana yang terdekat, silakan. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Jadi kokolin.com. Kalau GenQ tadi genq.info. Nah, kalau ingin telepon ke saya juga bisa 0856 897 03 kali 8 856 897 03 kali 8. Silakan. Demikian, Bang Andi. Ya baik Ustaz, sebelum ditutup, mungkin saya ingin kembali informasikan untuk mitra JC yang tertarik ingin menjadi cyber muslim begitu ya. Dan kita ingin secara bisnis kita ingin terus meningkat di kondisi saat ini, tidak terlalu harus berlama-lama meratapi kondisi ini sambil kita terus menunggu kondisi normal dengan upaya-upaya yang terus kita lakukan secara pribadi dan sosial di lingkungan kita. Tentu kita juga ingin melakukan satu terobosan dan juga satu kegiatan. Andi sangat merekomendasikan di keduanya, baik Anda bergabung dengan Kokolim dengan produk-produk di dalamnya yang cukup banyak dan juga dengan GenQ, generasi Quran. Dan tadi sudah disampaikan untuk sosial medianya atau website yang bisa dikunjungi sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ustadz Wisnu. Bahkan nomor kontak Ustadz sudah disampaikan ke Mitra JC dan juga Mitra bisa juga informasinya silakan tanyakan kembali ke siaran kita atau melalui live Facebook atau Facebook kami di Radio JC. Sekali lagi Mitra JC siaran ini terus bisa bergabung dan juga diikuti oleh Mitra di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicscriptcenter.org.id dan juga aplikasi Play Store Radio JIC. Dan jangan lewatkan semua siaran-siaran kami di-upload di channel YouTube kami Jakarta Islamic Center. Jangan lupa di like, share, komen dan juga di subscribe agar kami terus bersemangat untuk memberikan konten-konten video yang terus menarik untuk kita semua. Ustadz Wisnu, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin Ustadz punya catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan bagaimana bisnis Islami di era new normal sebagai sekali lagi kesimpulan di pertemuan kita. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, jadi dengan kita tetap sinergi, tetap menjalin hubungan silaturahim, walaupun itu dengan online, tetap terlaksana. Jadi kuatkan ekonomi kita dengan banyak berbagi, karena berbagi itu adalah membagi tekanan dan hasilnya pun sangat luar biasa. Ya, kalau kita banyak berbagi, insya Allah Allah pun akan banyak memberi kita uang rezeki yang baru. Jadi tetap kuatkan berbisnis sekaligus bersedekah, berdonasi kepada masjid. Demikian, Bang Andi. Baik. Insya Allah kita bisa melewati masa sulit ini. Baik, Ustaz Wisnu. Terima kasih waktunya, ilmunya, dan sharingnya saat ini yang sudah bersama kami. Selamat melakukan aktivitas. Berada di rumah masih sepertinya ya? Hari ini sudah mulai Jumatan kan? Iya, iya. Baik. Sudah mulai Jumatan di Ya. Jakarta Islamic Center. Ya, silakan. Sudah mulai ya? Iya, iya. Baik, Ustaz Wisnu, terima kasih sekali lagi. Demikian Mitra JC, bincang kita bersama Ustadz Wisnu Budi Prihatin. Waalaikumsalam yang sudah bergabung bersama kita. Nantikan dialog bisnis kita di kesempatan berikutnya dan teruslah bergabung bersama kami. Terima kasih yang sudah bergabung. Maafkan dari kesalahan Andi Umar dan Bang Vito. Sepertinya kami berdua pamit undur diri. Untuk Mitra JC, selamat melanjutkan aktivitas, terus bersemangat untuk kita bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.